Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah buku yang cukup provokatif ya. Judulnya Psychobabble. Kita akan fokus ke satu bagian yang rasanya relevan banget sama obrolan zaman sekarang. Bagian V, judulnya Perpecahan Sosial. Isinya tuh membongkar mitos-mitos seputar kesehatan mental dan masyarakat. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini tuh mau menelusuri perjalanan dari luar ke dalam. Kita mulai dari perdebatan besar di luar sana, ya kan? Apa masalah kita ini karena sistem atau karena diri sendiri? Terus kita masuk ke kasus-kasus yang, wah, ekstrim banget. Yang mempertanyakan batas antara jahat dan sakit. Hmm. Dan terakhir, kita mendarat di ruang yang paling personal, yaitu ruang terapi. Apakah tempat itu bisa benar-benar netral? Tepat. Dan mitos-mitos ini tuh bukan sekedar trivia psikologi biasa ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang fundamental banget, yang membentuk cara kita lihat diri sendiri dan juga orang lain. Oke. Tujuan kita di sini bukan buat cari jawaban final, tapi lebih ke membekali Anda dengan cara berpikir yang lebih tajam aja, biar bisa menavigasi perdebatan yang seringkali panas ini, gitu. Oke, langsung aja deh. Kita mulai dari mitos yang paling sering seliweran di media sosial. Mitos #25. Penyakit mental Anda adalah masalah sistemik. Ah, ya. Ini kan argumen yang lagi rame banget kan? Katanya, kamu cemas, kamu depresi, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem, karena kapitalisme, karena ketidakadilan sosial. Gimana buku ini melihatnya? Benar, dan buku ini langsung menempatkannya sebagai dua kutub yang saling tarik-menarik. Tanggung jawab individu lawan perubahan sistemik. Oke? Nah, untuk memahaminya, ada satu konsep psikologi yang ngebantu banget. Namanya locus of control, atau disingkat LOC. Locus of control. Oke, coba deh jelasin. Anggap aja saya belum pernah dengar sama sekali nih. Oke, anggap aja ini pertanyaan mendasar. Apakah saya ini kapten dari kapal saya, atau saya cuma penumpang yang kebawa ombak gitu? Oke. Orang dengan LOC internal yang kuat, mereka percaya merekalah yang pegang kemudi, bahkan waktu badai. Sebaliknya, orang dengan LOC eksternal, mereka merasa hidup mereka ya dikendalikan sama cuaca, sama ombak, faktor di luar diri mereka. Dan buku ini bilang? Nah, buku ini menunjukkan merasa seperti kapten bahkan di tengah badai sekalipun, itu adalah kunci kesehatan mental yang lebih baik. Analogi kapten kapal itu ngebantu banget sih. Coba kita lihat gimana ini berlaku di dunia nyata. Di buku ini kan ada studi kasus ya. Ada Katie, seorang ibu tunggal. Betul, Katie ini dia capek banget secara finansial dan emosional. Terapisnya bilang, depresinya itu respon yang sangat wajar terhadap situasinya yang berat. Ini tekanan sistemik kan? Jadi bukan cuma di kepalanya dia aja. Persis. Dan sekedar mengakui bebannya itu nyata, itu aja udah melegakan banget buat dia. Tapi yang menarik, dia nggak berhenti di situ. Dia tetap ambil langkah individu, minum antidepresan supaya dia stabil dan bisa berfungsi. Jadi dia mengakui ombaknya besar, tapi dia tetap berusaha memegang kemudi. Tapi tunggu dulu, ada kasus Devon yang kayaknya malah kebalikannya. Dia hampir jadi tunawisma, terus dapat bantuan sistemik, dapat tempat tinggal, Iya? tapi kondisi mentalnya malah memburuk. Ini kan aneh. Gimana buku ini menjelaskan paradoks itu? Nah, ini bagian yang menarik banget. Begitu kebutuhan dasar Devon, atap di atas kepalanya terpenuhi, dia akhirnya punya ruang aman. Ruang aman untuk apa? Ruang aman untuk merasakan semua trauma dan duka yang selama ini dia tekan cuma buat bertahan hidup. Jadi bantuan sistemik itu penting, tapi bantuan itu nggak otomatis menyembuhkan luka batinnya. Malah, bantuan itu kayak membuka pintu supaya lukanya muncul ke permukaan. Masalahnya, Devon ini belum siap untuk melakukan pekerjaan individu di terapi buat menghadapi luka itu. Saya paham. Jadi bantuan sistemik itu ibaratnya kayak membangun panggung, tapi individunya tetap harus mau naik dan tampil. Ini membawa kita ke kesimpulan yang kuat banget ya dari buku ini. Tepat sekali. Ini bukan situasi pilih salah satu. Terapis yang melulu menyalahkan sistem, risikonya itu bikin pasiennya jadi merasa nggak berdaya, jadi korban abadi, gitu. Oke, jadi korban. Tapi sebaliknya, terapis yang cuma fokus ke individu bisa-bisa malah bikin pasiennya malu atas situasi yang emang di luar kendalinya. Nah, disinilah letak keseimbangannya. Buku ini merumuskannya dalam satu kalimat yang menurut saya kuat banget. Saya tahu yang mana. Situasinya mungkin bukan salah Anda, tetapi itu adalah tanggung jawab Anda. Persis. Tunggu, ini poin krusial. Jadi,
Buku ini bilang kita bisa berhenti nyalahin diri sendiri atas kartu jelek yang kita dapat. Tapi kita nggak bisa lari dari tugas buat mainin kartu itu sebaik mungkin. Betul. Wah, itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Dari menyalahkan jadi mengambil alih. Benar. Dan konsep tanggung jawab ini jadi jauh lebih rumit lagi saat kita nggak lagi ngomongin depresi atau cemas, tapi soal tindakan yang menyakiti orang lain. Nah, ini transisi yang pas banget ke mitos berikutnya. Mitos #26. Orang bukan jahat, mereka hanya sakit mental. Ini kan gagasan yang sebenarnya menenangkan ya. Kalau ada orang melakukan hal keji, lebih gampang buat kita mikir, oh pasti ada yang salah sama otaknya, daripada nerima kalau manusia bisa jahat begitu saja. Dan buku ini menyajikan kasus-kasus yang bikin kita mikir keras. Ada Aaron Hernandez, bintang NFL yang jadi pembunuh. Oh ya, saya ingat kasus itu. Setelah dia meninggal, otopsi nunjukin otaknya rusak parah karena CTE, penyakit otak degeneratif yang emang diketahui mempengaruhi kontrol impuls dan agresi. Oke, itu satu. Terus ada lagi kisah keponakan seorang dokter terkenal, Dr. Amen. Dia tiba-tiba menyerang wanita tanpa alasan. Ternyata ada kista segede bola golf neken otaknya. Begitu kistanya diangkat, perilakunya kembali normal. Kasus-kasus kayak gitu jelas nunjukin ada hubungan antara kondisi otak dan perilaku. Tapi yang bikin saya kaget itu data lain dari buku ini. Yang mana? Disebutkan kalau tingkat cedera otak traumatis atau TBI di populasi penjara itu bisa sampai 96% di beberapa studi. 96%. Angka yang luar biasa. Gila sih angkanya. Itu kan hampir mengubah seluruh perdebatan. Ini bukan lagi soal beberapa kasus aneh, tapi potensi masalah kesehatan publik yang masif di sistem peradilan kita. Tepat. Angka itu maksa kita bertanya, berapa banyak kejahatan yang sebenarnya adalah gejala dari kerusakan biologis, tapi buku ini juga hati-hati banget. Disinilah nuansanya muncul. Gimana maksudnya? Apakah tingginya angka itu berarti semua dari 96% itu nggak bertanggung jawab atas tindakan mereka? Buku ini ngajuin pertanyaan kritis. Jangan-jangan karena sistem hukum kita makin sering pakai argumen kesehatan mental, kita jadi terlalu cepat nyempulin kalau semua kejahatan pasti ada penjelasan medisnya. Jadi intinya korelasi belum tentu sebab akibat. Persis. Poin utamanya tuh ini. Banyak banget orang dengan penyakit mental serius yang setiap hari berjuang keras buat jadi orang baik dan gak nyakitin siapapun. Benar. Di sisi lain, banyak juga orang yang secara klinis sehat, tapi melakukan hal-hal yang egois dan merusak. Penyakit mental bisa jadi penjelasan, tapi bukan berarti itu pembenaran mutlak. Nah, garis antara penjelasan dan pembenaran itulah yang jadi medan perdebatan yang susah banget. Dari perdebatan di ruang pengadilan, kita sekarang pindah ke ruang yang harusnya aman dan personal ya, ruang terapi. Ini bawa kita ke mitos #30. Terapi itu tidak politis. Ya. Buat banyak orang kan, terapi itu harusnya jadi tempat fokus ke diri sendiri, lepas dari berisiknya politik di luar sana. Tapi buku ini bilang, justru disinilah letak salah satu perpecahan terbesar di dunia kesehatan mental sekarang. Benar sekali. Pada dasarnya tuh ada dua kubu terapis. Kubu A, kaum kolektivis. Mereka mikirnya gini, pasien saya stres karena tagihan, gaji kecil, diskriminasi. Saya nggak bisa merawatnya di ruang hampa. Tugas saya ya jadi advokat dan aktivis buat dia. Mereka pakai analogi. Percuma nyiramin bunga kalau tanahnya beracun. Kita harus perbaiki tanahnya dulu. Oke, itu kubu A. Lalu kubu B. Kubu B, kaum individualis. Jawabnya beda. Itu semua benar. Tapi manusia bukan bunga. Kita bisa pindah pot. Menarik. Saya nggak bisa mengubah dunia besok pagi, tapi tugas saya adalah bikin pasien di hadapan saya ini jadi lebih kuat dan tangguh hari ini untuk menghadapi dunia yang nggak adil itu. Bagi mereka, nahan perawatan yang efektif sambil nunggu revolusi sistemik, itu nggak etis. Wah, dua-duanya kedengeran punya poin yang valid ya. Di satu sisi, pandangan kolektivis itu empatik banget. Di sisi lain, yang individualistis itu rasanya lebih memberdayakan. Apa buku ini memihak salah satu? Enggak secara eksplisit. Justru buku ini nunjukin bahayanya kalau seorang terapis terlalu kaku di salah satu kubu. Ada kasus Amanda. Oke, gimana ceritanya? Amanda ini pasien yang terus-terusan ngomongin politik di sesi terapinya. Dia merasa bersalah karena masalah pribadinya terasa sepele dibanding penderitaan global. Pola pikir kolektivis ini malah bikin dia lumpuh. Lalu apa yang dilakukan terapisnya?
Nah, terapisnya melakukan sesuatu yang cerdas. Pertama, dia ciptain ruang aman buat Amanda bahas masalah pribadinya, yang ternyata akarnya dari rasa bersalah di masa kecil. Dia nggak menyangkal isu global itu penting, tapi dia memvalidasi kalau rasa sakit personal Amanda juga penting. Oke. Baru setelah Amanda lebih stabil, terapisnya dengan sengaja ngungkapin kalau pandangan politik mereka berdua itu beda. Tujuannya bukan buat debat, tapi buat nunjukin kalau orang bisa punya nilai yang beda, tapi tetap bisa hidup sesuai nilai itu. Jadi pesannya buat kita yang mungkin lagi atau mau terapi adalah sadari kalau terapis kita punya filosofi, gitu ya? Tepat, dan jangan takut buat nanya. Sebuah jajak pendapat informal di buku ini nemuin sekitar 30% responden merasa terapis mereka terlalu kaku secara ideologis, entah ke kiri atau ke kanan. Wow. Kuncinya adalah nemuin terapis yang fleksibel, yang bisa lihat kapan Anda butuh validasi atas tekanan sistemik, dan kapan Anda butuh dorongan buat ambil tanggung jawab individu. Setelah bahas isu-isu besar kayak sistem dan politik, buku ini juga nantang beberapa keyakinan kita sehari-hari tentang apa artinya sehat. Misalnya, anggapan kalau satu-satunya jalan menuju waras itu ya lewat sofa terapis. Betul. Ini mitos nomor 28. Psikoterapi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Iya, ini penting banget buat bedain antara ngobatin penyakit mental dan ningkatin kesejahteraan mental. Buku ini ngasih contoh kasus Deborah. Oke. Dia mengalami kecemasan parah. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya bukan trauma masa kecil, tapi kekurangan vitamin D dan B12 setelah dia jadi vegan. Solusinya ternyata biologis, suplemen, bukan psikologis. Artinya, sebelum kita nimpulin semua masalah ada di pikiran, mungkin ada baiknya kita cek mesin tubuh kita dulu ya. Dan buat ningkatin kesejahteraan secara umum, hal-hal kayak olahraga, tidur cukup, atau sekedar punya waktu luang bisa jadi sama terapeutiknya dengan ngobrol sama profesional. Tepat sekali. Terapi itu alat yang kuat, tapi bukan satu-satunya alat di kotak perkakas kita. Benar. Dan ini nyambung ke mitos terakhir yang menarik. Mitos #29. Para penggila pesta pasti punya masalah. Ada asumsi kan kalau hidup sehat itu berarti hidup bersih, gak minum alkohol, gak banyak seneng-seneng. Buku ini nantang itu. Jadi, menurut buku ini, menikmati segelas wine di akhir pekan gak otomatis berarti kita lagi lari dari masalah. Tepat. Kuncinya adalah nanya ke diri sendiri. Apakah wine itu sebuah perayaan atau sebuah perban? Perayaan atau perban? Oke, apakah kita melakukannya buat nambah kesenangan atau buat menghindari dan mematikan rasa dari emosi negatif? Buku ini ngajak kita jujur soal itu. Ada kasus Bobby yang minum alkohol buat ngatasin cemas sosialnya waktu deketin wanita. Masalahnya bukan minumnya, tapi itu jadi satu-satunya cara dia ngatasin rasa takut ditolak. Persis. Tujuan terapinya bukan buat bikin dia berhenti minum total, tapi buat ngebangun otot ketahanannya terhadap penolakan, memberi dia alat lain selain alkohol. Jadi ini bukan soal ngejudge gaya hidup, tapi soal memahami fungsi perilaku itu di hidup kita. Apakah itu memperkaya, atau itu satu-satunya pelarian? Oke, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, intinya apa? Rasanya jelas banget kalau narasi sederhana tentang kesehatan mental, entah itu semua salah sistem atau semua salah individu, selalu nggak lengkap. Selalu kurang. Jawabannya hampir selalu ada di area abu-abu yang kompleks itu. Betul sekali. Mungkin keterampilan terpenting yang bisa kita ambil dari sini adalah kemampuan untuk memegang nuansa. Memegang nuansa. Kemampuan untuk bilang, ya, sistem ini tidak adil, dan saya tetap bertanggung jawab atas hidup saya. Kemampuan untuk berbelas kasih pada orang yang berbuat salah karena masalah mentalnya, tanpa menghapus akuntabilitas mereka sepenuhnya. Dan sebagai penutup, ini satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita sudah bahas perdebatan sengit antara pendekatan individualistis dan kolektivis dalam terapi. Kalau penyembuhan pribadi kita ternyata sangat terkait dengan kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan, lalu apa tanggung jawab individu tidak hanya untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi juga untuk ikut serta menyembuhkan kolektif? Dan bagaimana pertanyaan itu mengubah cara Anda memandang perjalanan kesejahteraan Anda sendiri?